Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk adik-adik yang saya kasihi juga hadir pada sore ini di ibadah sore secara onsite maupun secara online juga. Untuk Bapak Ibu yang kali pertama hadir, pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik selepas ibadah ini. Staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Terlebih juga kami ingin ambil bagian untuk bersyafaat jikalau Bapak Ibu mempunyai pergumulan. Baik Pak Bu, jadi kita akan sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Masih ingat minggu lalu apa yang saya sampaikan di tempat ini, dan untuk yang di sore untuk belajar, karena firman Tuhan sepanjang pandemi ini saya sedang membawa jemaat Tuhan untuk membangun hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita ini. Jadi kalau bicara kehidupannya, barangkali semua orang mempunyai pemahaman dan semua orang punya cara untuk membangun, ya. Bisa dengan pendekatan dengan berbagai material, ya, bahan baku yang kita bisa peroleh, buku-buku umum banyak. Tapi perlu diketahui bahwa yang namanya seluruh komponen kehidupan itu sifatnya sementara, ya. Apalah artinya seorang dokter berkata kepada kami, "Siapakah aku ini ya Tuhan? Hanya seonggok tanah," dia bilang. Ya, Tuhan berikan hidup lalu bisa membangun kehidupan. Kehidupan ini yang memberikan identitas buat kita. Siapa kita? Nah, terkadang kehidupan ini bisa menjadi megah ketika kita mampu menggalinya. Potensinya ada di situ. Ya, bisa kita kembangkan menjadi seorang bintang bernilai. Dan kehidupan harusnya memang seperti itu, bercahaya. Kita dikatakan bahwa jadi terang dan bercahaya harusnya. Tapi ingat, bercahayanya kita itu yang pertama untuk memuliakan Tuhan, pujian buat Tuhan. Yang kedua, kita memuji Tuhan dan menjadi menjadi medianya Tuhan untuk menjangkau keluar lagi. Sehingga akan begitu banyak orang mengenal Tuhan, seharusnya. Tapi kecenderungan kita setelah kita di atas kita lupa. Kita pikir kita ini kekal. Kehidupan itu tidak kekal. Ya, walaupun materialnya itu sifatnya kekal, tapi kehidupannya sendiri tidak kekal. Kan pada satu ketika akan jadi kembali ke tanah juga. Dia bilang pada suatu hari, ya, yang namanya sifat kehidupan itu sementara, daging ini juga sementara. Ya, toh akhirnya nanti jadi bau busuk juga. Kalau kita ingat saudara-saudara kita yang kena COVID-19 berpulang atau meninggalkan dunia, siapapun orangnya ketika itu terkena, maka ya mungkin kalau hari-hari ini sudah tidak terlalu menegangkan lagi. Kalau awal-awalnya saya ingat kesaksian seorang sahabat kita, bapaknya punya cukup berpengaruh di pelayanannya, jemaatnya puluhan ribu, bahkan kalau tidak salah sekitar 60 ribuan jemaatnya. Waktu dia meninggal hanya sekitar 11 orang, itu pun jarak 100 meter. Anda bayangkan, tragis sekali ya, apa artinya gitu loh. Nah, jadi jangan terlalu kita menjadi fokus kehidupannya itu sendiri. Kehidupan itu hanya kelengkapan bagi kita untuk ada di dunia ini. Tetapi dasarnya itu yang penting. Maka itu minggu lalu kita membahas tentang bahwa membangun kehidupan yang bernilai, itu kehidupan apa? Ilahi. Masih ingat ya, minggu lalu kita membangun kehidupan ilahi. Artinya apa? Artinya kalau kita menggunakan diksi ada ilahi, berarti ada yang duniawi. Jadi itu pilihan saja Pak Bu. Ya, kita mau bangun yang model apa? Semuanya bergantung kepada cara kita membangun. Nah, tentu kemarin kita diajarkan cara kita bagaimana membangun di dalam Lukas pasal yang masih ingat ya? Pasal yang ke-6 ayat yang ke-48. Gali dalam-dalam, ya, gali dalam-dalam. Sebenarnya kita bisa menggunakan satu filosofi kehidupan sebagai metaforanya, sebagai perumpamaan, sebagai gambaran saja. Bahwa ada satu komunitas yang disebut komunitas, dan itu adalah menjadi inspirasi bagi orang yang paham komunisme. Komunisme seharusnya bukan negatif sebenarnya ya. Itu hanya orang yang punya paham komunitas. Maka dari situ ada arti kata komunisme. Hanya saja komunisme pada saat dipakai sebagai alat untuk membangun sebuah negara, ada unsur-unsur tertentu yang memang dipaksakan, akibatnya jadi negatif ya. Akibatnya kita menganggap bahwa komunisme itu adalah hal yang negatif. Padahal kita melihat Alkitab itu sebenarnya
gereja mula-mula itu adalah bersifat mereka pahamnya adalah paham komunitas. Komunitas yang kuat. Nah, sebenarnya gereja mula-mula itu hidupnya seperti itu, tapi sebelum 2 abad sebelumnya, ya 2 abad sebelum terjadi gereja mula-mula pada zaman setelah runtuhnya Yunani, di saat pemerintahan Antiochus itu terjadi penganiayaan besar orang Yahudi, orang-orang Esemik itu, orang-orang biara, mereka menyingkir ke namanya Qumran. Nah, disitulah Qumran kita bisa melihat cara mereka hidup yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini bisa memberikan sebuah dampak buat kita. Nah, kalau yang gali dalam-dalam itu, sebagaimana mereka di situ berkomunitas, ya mereka setiap hari kerjanya cuma hanya menyalain Alkitab. Bahkan tahun 1947 atau 70 sekian ya saya lupa itu, ya. Ditemukan namanya ada gulungan Qumran ya. Kalau Anda ke Israel beritahu itu 1970 sekian ya, itu ditemukan. Nah, membuktikan bahwa 2 abad sebelum Masehi, sebelum datangan Tuhan Yesus, mereka hidup dalam komunitas itu dan kehidupannya mereka apa sih itu? Di sana ada satu padang gurun sebenarnya, tapi mereka bercocok tanam, yaitu yang ditanam adalah kurma. Nah, kurma itulah sebagai gambaran untuk gali dalam-dalam supaya kurma itu bisa berdiri tegak, kuat menghadapi tantangan kehidupan. Nah, mereka menggali. Tapi kalau saya cerita tentang kurma, mungkin Bapak Ibu, adik-adik apalagi yang belum pernah ke sana, agak sulit untuk mengerti tentang kurma itu gimana cara menanamnya. Paling gampang di lokal kita aja, yaitu tentang kita menggali namanya air artesis itu. Kalau di Jakarta itu gampang, begitu kita gali 15 meter kita sudah temukan sumber airnya ya. Jakarta tanahnya beda, tapi kalau di Kalimantan konon katanya, karena paman saya dia ada seorang pemborong membangun air artesis itu. Dikatakan bahwa di Kalimantan itu ada 3 pentahapan untuk mencapai air yang bagus. Kalau cuma hanya sekitar 10 meter bisa dapat air. Air apa? Air rembesan. Istilah kami di Jakarta itu comberan. Air pembuangan, air kotoran yang ngalir-ngalir, yaitu kalau 10 meter bisa dapat air itu. Nah, itu kan suka bisa habis. Nah, tergantung Anda mau pasang pompa, ya, sumur bor yang sifatnya berapa dalam. Dan ada lagi yang sampai 20, 30 atau 40 meter ya, kurang lebih 40-50 meter lah ya daerah tertentu, itu sudah dapat air lagi. Airnya jernih sekali, bersih, tapi air asin. Nah, konon katanya karena kita ini delta berarti air laut bisa masuk. Nah, paman saya bilang kalau untuk menemukan sumber air yang baik minimal 150 meter. Itu minimal, bahkan ada yang 200 meter. Dan temukan batu-batu, ketika kita bisa terobos batu itu baru bisa ketemu air yang betul-betul air yang bisa dipergunakan untuk minum maupun dipergunakan dalam industri. Ya, ada industri minuman dan sebagainya. Nah, seperti itu Pak Bu. Kata gali dalam-dalamnya, tujuan kita gali apa? Kita butuhkan airnya. Nah, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus menggunakan gali dalam-dalam itu bukan cari air, tetapi menemukan inti sari kehidupan, yaitu hidupnya itu sendiri. Apa itu yang digali? Nah, kita baca di dalam Roma pasal pertama 16 dan 17 saya akan bacakan buat Bapak Ibu, hari ini menjadi sharing kita. 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ketika kita membaca doa ini kita bisa menerima satu maksud yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan ayat ini juga yang memberikan beberapa nuansa ya bagi orang-orang yang tadinya hidup sebagai orang Kristen tetapi tidak mengerti tentang panggilan Tuhan. Salah satu contoh ini yang membuat Martin Luther mengadakan satu reform ya ayat ini, bahwa hidup itu yang benar adalah berdasarkan iman, bukan lagi hanya sekedar perbuatan. Memang iman itu percaya. Jadi iman gini, percaya adalah iman. Jikalau Bapak percaya, Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, itu berarti apa? Kita percaya adalah kita mendapatkan iman. Ya, itu artinya kita mengalami pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran salib.
Ya, tetapi waktu kita percaya iman kita itu hanya bersifat iman yang kita dapatkan, belum menjadi iman yang mature, iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu adalah iman yang dilakukan. Jadi kalau kita percaya saja itu tidak cukup. Maka dikatakan percaya dan taat. Percaya kita dapatkan iman, tapi dari iman harusnya kita lakukan. Ya. Iman memimpin kita kepada waktu kita melakukan dan kita bisa melihat perbuatan-perbuatan Allah yang terjadi saat kita melakukannya, maka iman itu menjadi sempurna. Kata sempurna itu apa? Di sini menggunakan teleos, artinya apa? Mature atau mateng. Ya, sempurna yang dimaksud sini adalah seperti kalau mangga itu sudah matang. Kalau matang pasti apa? Manis gitu loh ya. Maka itulah dikatakan apa? Kata teleos adalah kesetiaan. Orang yang terus-menerus menggali, terus-menerus melakukannya. Ada satu peribahasa yang saya dapatkan dari guru saya dulu waktu masih zaman teknik dikatakan, Ton, sekeras apapun batu kalau diteteskan dengan air lambat atau cepat itu pasti akan bolong. Memang betul ya. Ada banyak hal yang kita lakukan. Jikalau kita bertekun lakukan terus menerus kita akan temukan daripada kebenaran. Contohnya siapa? Thomas Alva Edison. Dia tidak akan pernah putus asa untuk menemukan yang hari ini kita bisa lihat penerangan. Berapa kali dia melakukannya? Berkali-kali ya. Sampai sekian kali kemudian dia baru lihat ada percikan api dan itu bisa menerangi dunia. Nah itulah dikatakan apa? Iman yang sempurna. Yaitu dikatakan apa? Teleos atau mature. Disitulah disebut kesetiaan. Kesetiaan itu adalah ya have faith to the end. Artinya kita mempunyai iman sampai akhirnya. Nah itu yang harus kita punyai Pak Bu. Ya, oke. Jadi saya coba merangkum buat kita sore hari ini untuk Bapak Ibu dan adik-adik yang hadir maupun di rumah. Jadi dasar pemikiran di sini dikatakan begini. Injil adalah kekuatan Allah pertama. Dua, dalamnya nyata kebenaran. Saya coba konstruksinya. Dalamnya nyata kebenaran dan bertolak dari iman memimpin kepada iman. Kesimpulannya apa? Kesimpulan adalah iman adalah dasar kehidupan, sedang sumber iman adalah Injil. Iman adalah dasar kehidupan, sumber iman adalah Injil. Dan artinya kalau kita mau menghadirkan sebuah kebenaran yang disebut kerajaan Allah, Pak Bu, yang pertama kita butuhkan apa? Injil. Berarti Alkitab. Itulah sebabnya saya mendorong jemaat Tuhan di tempat ini punya Alkitab Bible ya, jangan gadget aja. Kenapa? Karena paling tidak ada identitas kita sebagai orang Kristen, dan kedua memudahkan kita membaca karena ada catatan kaki, dan yang ketiga kalau kita mendapatkan ada statement-statement tertentu ya, ada iluminasi dari Tuhan untuk mengerti satu ayat, kita langsung bisa cross, bisa kontraskan atau kita catat. Saya punya Alkitab memang buat saya ada kesulitan untuk membaca, hurufnya sudah agak kecil gitu. Tapi tidak apa-apa, saya kalau di rumah masih baca pakai Alkitab. Dan sudah saya coret-coretan ya. Jadi ini ada tahun 1990 saya baptis, saya punya Alkitab ini. Dan ada beberapa catatan saya, peristiwa-peristiwa penting saya juga di Alkitab ini masih ada. Jadi saya kira kalau adik-adik ya, gadis-gadis ya yang pengen cari pacar, lihat Alkitabnya dulu. Kalau masih baru ya jadi teman sajalah ya. Jadi teman boleh ya. Tapi kalau memang udah mau jadi pasang hidup, minimal Alkitabnya sudah ada coret-coretan. Artinya memang rajin untuk menggali dalam-dalam ya. Jangan cuma lihat luarnya ya. Pak Bu ya, jangan cuma lihat luarnya ganteng, itu kehidupan sebentar selesai ya. Tidak ada jaminan pangkat, kekayaan dan kepintaran itu sifatnya sementara semua. Bukan itu tujuannya, yang kita perlu adalah gali hidupnya itu sendiri. Karena hidup itu adalah dasar kehidupan ya. Kayak pagi tadi saya belum sebut temanya ya. Temanya adalah Injil dasar iman sumber hidup. Sama ya. Baik, jadi saya letakkan satu hal yang penting sekali bahwa iman adalah dasar kehidupan. Ya, perhatikan. Sedangkan iman adalah Injil itu sendiri. Jadi kita mesti gali Injil sendiri. Untuk apa? Untuk kita menghadirkan kerajaan Allah. Ketika kerajaan Allah hadir maka surga ada di bumi. Nah, jikalau
Injil yang kita dapatkan keliru, maka dasar yang kita punya keliru, kehidupan akan keliru. Dan ketika kehidupan keliru, surganya surga mana? Saya juga tidak tahu. Ya, artinya kata surga itu kita jangan terjemahkan bahwa surga itu turun. Maksudnya adalah kehidupan surganya. Pengertian itu adalah apa? Suasana surga, damai, sejahtera, sukacita. Ya, itu yang ada. Jadi damai yang ada Tuhan berikan kepada kita itu bersifat apa? Kekal. Ya, kekal. Kekal apa? Kekal hidupnya. Ya, hidupnya sekarang maupun hidup akan datang. Karena kehidupan sementara akan berpindah. Tidak tahu kapan ya, itu akan datang. Ya, tetapi pasti setiap orang akan mengalami namanya perpindahan hidup. Di kehidupannya juga berbeda. Kehidupan sekarang dan kehidupan akan datang. Tapi hidupnya tetap sama. Hidup yang telah diubahkan oleh Tuhan. Jadi hidupnya Tuhan ada dalam diri kita. Jadi iman itu perlu diuji. Ya, iman itu perlu diuji. Di mana tingkatan iman itu? Justru itulah iman akan teruji manakala hari Tuhan datang. Hari Tuhan itu apa sih? Hari Tuhan itu bisa saja seperti sekarang ini pandemi, ya kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan sedang berbicara sama kita. Tujuannya apa? Tujuannya melihat siapakah kita, siapa kamu, siapa aku. Dengan adanya seperti ini kita tahu di mana posisi iman kita. Nah, jadi ini sebagai pendahuluan untuk kita mengerti tentang iman adalah dasar kehidupan. Dan saya akan membawa Bapak Ibu untuk melihat sebuah kehidupan orang yang imannya punya masalah manakala menghadapi ujian di situ kelihatan. Apa yang terjadi di situ. Kitab Amos. Amos mencatat satu kehidupan bangsa Israel di masa itu. Kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi ya. Apa kata Alkitab di sini? Amos pasal 5 ayat 18. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apa gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Ya kita sekarang suka dengar hari Tuhan, tapi jarang orang mau bicara hari Tuhan. Orang bilang apa? Yesus akan datang akhir zaman ya. Sebenarnya kata akhir zaman itu hari Tuhan. Ya. Hari Tuhan di sini katakan apa? Bukanlah sesuatu yang nyaman, akan terjadi sebuah proses itu Pak Bu. Ayat yang ke-19, seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memangut dia. 20. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam, kabut dan tidak bercahaya? Itulah hari Tuhan. Jadi dari pemikiran itu saya memberikan suatu pengertian bahwa hari Tuhan itu adalah hari penghakiman bagi semua umat manusia. Dan hari penghakiman. Suka tidak suka Pak Bu, setiap manusia di bumi ini entah dari golongan apa, agamamu apa, jikalau engkau bernama manusia pasti akan menghadapi namanya penghakiman. Ya kita tahu dalam Alkitab memang ada dua penghakiman. Ini secara Alkitabiah untuk akhir zaman. Penghakiman hari Tuhan, penghakiman Kristus dan penghakiman tahta putih. Penghakiman Kristus untuk orang-orang yang mengaku dirinya adalah orang percaya. Percaya saya tidak cukup Pak Bu. Ya, tapi kepercayaan itu harus diuji, iman itu harus diuji ya. Bagaimana iman itu hidup? Saya kemarin ada share satu film Iman Tanpa Perbuatan Itu Adalah Mati ya. Dan saya diberkati dengan film itu. Jadi kalau yang belum nonton pulang ke rumah boleh nonton ya. Pertanyaan-pertanyaan sangat profetik saat memberikan nuansa, memberikan sebuah cakrawala kita untuk berpikir apa yang harus kita bangun untuk hari ini menuju besok. Sebab besok itu bukan kita hanya nanti saja. Ingat hari esok bukan saja kita menanti. Karena hari esok pasti akan datang. Bukan saja kita nanti tapi dia pasti akan datang. Tetapi untuk kita jemput hari esok ditentukan hari ini. Apa yang kita buat, apa yang kita persiapkan. Suka tidak suka besok akan datang. Jikalau kita lalai hari ini maka akibatnya besok kita akan terima. Itu yang sebab hari Tuhan. Hari Tuhan itu adalah penghakiman Pak Bu. Nah, kenapa ada penghakiman? Penghakiman itu adalah menunjukkan keadilan kehidupan kita. Ketika kita dihakimi,
keadilan kehidupan kamu sampai di mana? Betulkah engkau benar-benar anak Tuhan? Atau kita selama ini hanya kita menggunakan label kekristenan saja. Karena kita memang pintar, kita ahli, kita punya ini, punya itu. Kita menggunakan ayat-ayat mendukung kita seakan-akan kita ini adalah orang yang memang seorang hamba Tuhan. Bisa saja seperti itu, tetapi bukan itu yang sesungguhnya yang kita harus lihat. Tapi akan diuji tak kalah kalau ada namanya persoalan datang. Ya, nah kalau kita lihat Amos, penghakiman yang dimaksud Amos ini sebenarnya saat itu sedang menghadapi 3 kali pengetahapan pengujian. Pertama, Amos sedang menyampaikan sebuah firman Tuhan kepada bangsa Israel. Pada masa itu memang bahwa ada persoalan di dalam kehidupan bangsa Israel saat itu. Jadi memang kita tahu setelah firman Tuhan disampaikan beberapa waktu kemudian datanglah penghakiman, datanglah hari Tuhan, terjadilah pemusnahan. Ada beberapa peristiwa di saat itu. Tetapi yang terpenting juga Amos sedang cerita tentang akhir zaman atau zaman akhir dan akhir zaman. Maka dikatakan akan dibangun kembali yang namanya kemah Daud. Herannya ya bukan kemah Salomo yang dibangun ya. Padahal kita tahu bahwa Alkitab memperlihatkan kepada kita sampai hari ini dunia mengakui bahwa Bait Allah yang pernah dibangun yang disinggung sampai hari ini terus menerus adalah Bait Allah ketiga adalah Bait Allah yang pernah dibangun oleh Salomo. Padahal Alkitab katakan yang akan dibangun kembali adalah kemah Daud, bukan kemah Salomo, bukan bangunan Bait Allah Salomo. Mengapa? Ya memang secara fakta sejarah Bait Allah pernah diruntuhkan oleh Nebukadnezar dan dibangun kembali oleh Yeremia dan kawan-kawannya. Memang penyelesaiannya sampai pada saat waktu Herodes menyelesaikannya, dan betul ya sejarah juga mencatat bahwa Bait Allah yang diselesaikan oleh Herodes itu lebih indah daripada Salomo. Tapi Alkitab tidak melihat itu. Alkitab mencatat bahwa yang benar adalah yang Tuhan maksud. Apa itu? Kemah Daud. Apa sih kemah Daud itu? Kemah Daud itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, akan kuruntuhkan 3 hari kemudian akan kubangun kembali. Maksudnya apa? Tubuhnya, kehidupan orang percaya, Anda dan saya, itulah kemah Daud maksudnya. Nah tentu kita tidak punya waktu panjang untuk bisa membahas ini. Saya hanya memberikan sebuah gambaran, kehidupan orang percaya itu sesungguhnya ada disebut kemah Daud. Cara bagaimana kita hidup, itulah ibadah kita kepada Tuhan. Tidak ada lagi batasannya, tidak ada lagi ruang suci, ruang maha suci, ya. Dan kita semua orang berhadapan dalam 3 dimensi kehidupan seperti itu. Kita lihat apa saja yang terjadi pada masa itu. Kita mulai dari Amos pasal yang pertama. Tadi saya buka memang dari Amos pasal 5. Sekarang saya lompat kembali lagi. Amos pasal pertama, di situ kita dapatkan sebenarnya firman Tuhan datang dalam konteks apa sih gitu loh ya. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos pasal pertama ayat pertama, perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa. Sebenarnya Amos itu bukan seorang nabi dan dia seorang petani ternak dan seorang petani buah-buahan ya. Tentang Israel pada zaman usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel. 2 tahun sebelum gempa bumi. Jadi firman datang kepada mereka. Di sini dicatat apa? 2 tahun sebelum gempa bumi. Jadi kalau waktu itu disampaikan, dikasih tahu nggak akan ada gempa bumi? Ya tentu banyak yang disampaikan, ada dicatat ya. Ada apa yang akan terjadi di situ. Ya kita tahulah setelah firman Tuhan ini disampaikan bahwa mereka ini mengalami apa? Kita tahu bahwa saat itu Israel sirna dia diruntuhkan oleh Asyur, dan itu salah satu penghakiman yang luar biasa. Dan setelah itu kita tahu bahwa 10 suku itu hilang. Akhirnya memang di zaman akhir ini sedang dikembalikan, itu yang pertama. Dan yang kedua kita juga tahu bahwa Yehuda juga akhirnya runtuh pada zaman Nebukadnezar, dan itu juga merupakan. Tetapi yang dimaksudkan di sini ada gempa bumi. Gempa bumi berskala berapa besar memang kita tidak punya waktu untuk membahas. Anda bisa cek aja sejarah, memang buktikan ada gempa purba di Timur Tengah, itu sangat dahsyat sekali. Nah ini juga merupakan hari Tuhan. Ya, nah Pak Bu perhatikan baik-baik kenapa
Amos datang kepada mereka. Jikalau kita mempunyai kesempatan boleh baca Alkitab di rumah, baca 2 kerajaan itu ada di Tawarik atau di Raja-Raja, itu cerita tentang 2 kerajaan ini. 2 kerajaan ini ada secara politik mereka itu sangat baik sekali. Kenapa? Alkitab catat mereka sangat akur. Sejarah membuktikan bahwa mereka itu suka perang seperti anjing dan kucing. Ya, kalau orang bilang anjing dan kucing mana bisa diam bersama-sama, ya. Tetapi di sini mereka bisa hidup bersama-sama, artinya secara politik mereka sangat baik. Dan secara ekonomi mereka sangat diberkati, baik sekali, secara finansial mereka cukup, ya. Dan juga kalau kita bicara tentang kedamaian, kita mencatat bahwa sejarah mencatat kerajaan yang paling lama durasinya justru mereka ini, artinya nggak ada kekurangan. Loh, kenapa Tuhan datang kepada mereka? Apapun alasannya bagi Tuhan bukan melihat apa yang kelihatan, tetapi apa yang dikandung di dalam orang itu sendiri. Kandungan itu penting Pak Bu. Ketika kandung itu keluar, itu yang menentukan nanti siapa dia. Kalau cuma hanya kandung aja sih semua sama aja ya. Mungkin ada yang buncit, ada yang gepeng, dan ada yang nggak kelihatan juga, tahu-tahu keluar juga. Saya nggak ngerti itu ya. Itu tanya aja yang pernah ngandung ya. Tetapi yang dibuktikan ada keluarnya. Ya kalau dia tidak hati-hati begitu keluar satu manusia yang seperti Herodes, selesai kita. Ya, Herodes atau apa itu Nero, selesai kita juga ya. Dan itu maksudnya. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa hari Tuhan ada penghakiman, maksudnya apa di sini? Di ayat yang pasal yang 5 ayat ke-7 ya. Ini saya mesti selesaikan di sini untuk simpulkan buat Bapak Ibu untuk memahami kenapa mereka itu ditegur oleh Tuhan. Amos pasal 5 ayat ke-7 berkata, "Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu dan mengempaskan kebenaran ke tanah." Kesimpulannya saya tarik keluar dari ayat itu ada 2. Yang pertama, mengempaskan kebenaran ke tanah. Maksudnya apa? Tanah itu selalu bicara tentang kita itu tanah, daging, keinginan itu tidak salah Pak Bu. Keinginan itu tidak salah, tetapi tujuan keinginan itu yang bermasalah. Keinginan itu merupakan pintu kebutuhan kehidupan. Kalau kita tidak punya keinginan, kita tidak memenuhi kebutuhan kita, ya. Tetapi yang menjadi godaan untuk menggerakkan keinginan jadi masalah. Nah, keinginan daging yang dihasus oleh dunia itulah yang istilahkan sebuah kebenaran itu dicampakkan ke tanah. Kita tahu bahwa yang namanya kebenaran adalah sumbernya apa? Tadi apa? Sumber iman, ya, atau dasar iman. Jadi kebenaran adalah dasar iman, sumber hidup kita sendiri. Nah, kalau ini sudah dicampakkan ke tanah, kita bangun dengan dasar tanah, kita tahu yang namanya tanah enggak ada yang kekal. Sedangkan kita butuh hidup yang kekal. Adam dan Hawa terjebak dari kepunyaan hidup kekal, tertukar kehidupan yang tidak kekal. Dari ilahi menjadi duniawi. Dari Allah menjadi datangnya. Dari Tuhan datangnya dari hantu. Kan seperti itu. Maka hilanglah dari Allah yang didapatkan dari hantu. Firman Allah dibalikan oleh hantu, diterima. Dan itulah yang campakkan ke dalam ke tanah. Dan akibatnya apa? Akibatnya krisis iman terjadi buat Hawa dan Adam. Dan itu yang katakan terjadi kepada bangsa Israel masa itu. Memang kaya, memang sukses, semua bagus, tapi mengalami krisis iman. Dan apa yang terjadi jikalau krisis iman? Kita lihat yang keduanya. Ya, kalimat yang kedua saya cabut dari pasal 5 tadi itu. Kamu mengubah keadilan menjadi ipu. Jikalau seseorang krisis iman, segala sesuatu yang diterima tidak lagi rasional. Kenapa? Karena cara berpikirnya sudah tidak lagi sehat. Maka disebut apa? Kerusakan mental. Jikalau orang yang krisis iman dipastikan mentalnya rusak. Jikalau mental rusak, maka kata apa? Keadilannya menjadi apa? Keadilannya telah ditukar dengan apa? Menjadi ipu. Ipu itu ada sesuatu yang najis, yang jahat, racun itu. Keadilan itu jadi terbalik.
Hari-hari ini kalau kita ingin buat sesuatu pasti ada imbalannya kan, betul nggak? Termasuk pendeta-pendeta juga. Bikin semua acara pasti harus bayar. Dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita ingin buat sesuatu kalau yang menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan kita mau sesuatu. Coba bayangkan, dalam komunitas hari-hari ini begitu rapuh sekali. Kelihatannya seiring sejalan, iyalah ada maksudnya. Tetapi begitu disentri sedikit langsung pecah. Hari ini kita sulit untuk melihat orang yang sehidup semati istilahnya, seia sekata, sulit. Bayangkan aja puluhan tahun bersama-sama, hanya lantaran tidak kasih pelayan langsung pecah. Nah itu tak tahan diuji. Ini dikatakan apa? Jikalau krisis iman, maka akan terjadi apa? Kerusakan mental. Jikalau kerusakan mental, maka apa? Berdampak pada moral. Gampang ngambil hak orang. Ya, kerusakan mental. Dampaknya kepada apa? Moral. Jikalau moralitas kita sudah ambruk, maka terjadi apa? Pertahanan etika sosialnya. Nah, gereja memang harus ambil tanggung jawab. Saya suka komunikasikan, mari kita pakai masker. Memang kita tidak bisa, ya, Anda tidak bisa melarang orang lain. Bisa berantem nanti. Tapi saya sebagai hamba Tuhan di mimbar, saya memang punya hak. Karena saya memang ditunjuk oleh Tuhan dan diakui oleh Anda. Saya di sini sebagai pendeta Anda, sebagai gembala itu bukankah saya mau jadi gembala Anda. Tapi Anda yang mengaku dan percaya saya. Ketika Anda bilang, aku gak percaya, selesai juga. Betul gak? Ada ikatan. Ikatan kita hanya apa? Anda percaya aja. Oh ya, ini gembala saya. Saya bukan hanya mengakui, tapi saya tunduk, setia, apa yang dikatakan saya jalankan karena itu firman Tuhan dan baik buat saya lakukan. Pakai masker tidak hanya di gereja, tapi di luar. Untuk jaga diri kita, identitas kita, itu kan bagus. Tapi kadang-kadang kita abaikan, nah itu kan namanya etika juga. Betul enggak? Etika juga itu. Kita tidak tahu ya siapa kita. Ya, apakah kita semua sudah dites? ya kalau dites ya udahlah, berdiam diri sebentar dulu lah gitu loh. Kan kira gitu. Tapi kadang-kadang kita juga jadi orang gimana? Enggak mau tahu juga, dan itu juga etika sosial lagi. Ada begitu banyak hal yang saya mau sampaikan ini kalau saya turunkan urutannya banyak sekali. Tapi oke lah, saya cuma hanya simpulkan saja bahwa krisis iman akan mengakibatkan keretakan dan kerusakan mental. Kerdil sekali. Ya, pernah dengar kesaksian dari Jonathan Tan? Nah, itu yang dikatakan krisis iman. Bangsa Israel kaya, sukses, tapi krisis iman, kerusakan mental. Maka terjadilah kemerosotan moral dan juga runtuhnya etika sosial. Akibatnya Tuhan tidak suka. Dan waktu ujian datang, habis selesai itu 2 kerajaan. Sampai hari ini Pak Bu. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu para pemimpinnya. Nah sekarang siapa yang bertanggung jawab antara kita? Apakah gereja? Gereja mengajarkan. Yang bertanggung jawab adalah kita ini. Yang terakhir, tadi pagi saya nggak bacakan ayat ini. Ya silakan pemusik boleh maju ke depan, kita mau perjamuan kudus. Kita akan lanjut untuk kita bahas di minggu berikutnya. Amos pasal 5 ayat keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Sama-sama bilang apa? 2, 3. Kasih tahu kiri kanan, cari Tuhan kamu akan hidup. Jikalau kamu hidup, maka kamu punya kehidupan yang kuat terhadap apa? Goncangan pandemi, goncangan apa saja. Kenapa? Ketika hidup, iman kita hidup, maka mental kita sehat. Hal-hal kecil pun kita terima sebagai pembenaran. Walaupun sakit, tapi itu kebenaran. Kenapa? Setiap apapun ketika kita terima sebagai rasa syukur kepada Tuhan, itu akan berubah menjadi sebuah kebenaran untuk mendewasakan kita. Ketika kita dewasa Pak Bu, setan tidak akan berani mendekati orang yang dewasa iman. Jangankan dia mau ganggu, kepikir pun dia sudah hancur. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Ya, lagunya Ya Tuhan ku percaya. Ya Tuhan ku percaya. Aku
nanti tumpah kemana-mana. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kepada kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Katakan apa? Amin. Angkat roti ini, diberkatilah roti sesuai firman Tuhan. Bagi Anda yang dilayakkan untuk menerima pertukaran salib dan sebagai tanda persekutuan, maka firman itu nyata dalam hidup kita. Mari kita makan bersama. Kita buka cawan yang berisikan anggur, angkat ke atas. Diberkatilah anggur ini, firman Tuhan berkata, inilah darahku, darah penebusan untuk menghapus dosa kita, menjadikan kita satu dan punya hidup di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Dari hati yang dalam, katakan syukur kepada Tuhan. Percayalah bahwa engkau lakukan sesuai firman Tuhan, maka imbalan dari Tuhan melebihi pikiran kita. Karena Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah lalai atas janjinya. Diberkatilah setiap pribadi, lepas pribadi, apapun yang menjadi pergumulanmu. Seturut dengan itu, Tuhan mendatangkan berkat buat atas Anda. Membuka kembali hal-hal yang tertutup, yang sakit ada kesembuhan, yang sedih penghiburan terjadi. Dengan kelemahan akan ada kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus nyata di dalam kehidupanmu untuk membangun kehidupan yang cemerlang bagi kemuliaan Tuhan.